통신 차단 완료. 왼쪽 가스. 그리하여 나는 그 꿈속에서 무럭무럭 Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya guys. Oke, di video pertama gua bakal ngerangkum alur cerita film yang bergenre cukup brutal, mungkin akan membuat anda tegang sehingga anda pun akan lupa dengan masalah percintaan yang memilukan. Film ini berjudul Pabrikata City yang dirilis pada tahun 2017. Dan tanpa banyak cincong lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan pasukan khusus yang bersiap untuk menyerbu daerah yang dipenuhi dengan teroris bersenjata lengkap. Pasukan khusus ini dipimpin oleh seorang bernama Daijeng. Entah ini istilah atau nama orang yang, dan ternyata perang tersebut hanyalah sebuah simulasi hayalan dari seorang gamer yang sedang main game online di warnet. Pria ini adalah pemeran utama, dia bernama Kwon Yu, yang merupakan mantan atlet timnas taekwondo, namun dia harus dikeluarkan dari timnas karena kasus kekerasan dan sekarang menjadi pejabat alias pengangguran Jawa Barat. Di setiap harinya ia menghabiskan waktunya di warnet untuk bermain game burik yaitu Point Blank. Saat sedang makan, ibunya Kwon menelpon dan menyuruhnya untuk pulang mematikan gas di rumahnya. Dengan alasan sibuk, Kwon pun menolak perintah ibunya itu. Lalu ketika sedang asik bermain game, tiba-tiba sebuah smartphone di sampingnya berdering karena merasa terganggu. Dengan deringan HP tersebut, Kwon pun mengangkatnya. Dan ternyata yang menelpon itu adalah seorang wanita yang merupakan pemilik HP tersebut yang lupa HP-nya tinggalan di warnet. Dia pun menyuruh Kwon untuk mengantarkan HP tersebut ke rumahnya. Dan si wanita pun akan memberi hadiah yang lebih dengan seharga Rp800.000. Karena hadiahnya cukup banyak, apalagi yang meminta adalah seorang wanita. Si Won pun segera bergegas menuju ke rumah wanita tersebut. Saat tiba di sana, pintu rumah si wanita tidak dikunci, lalu Kwon pun dengan cueknya masuk. Di dalamnya si wanita sedang mandi dan menyuruhnya untuk meletakkan HP-nya di atas kasur sekaligus mengambil uang imbalannya di sana, dan Kwon pun bergegas pulang. Keesokan paginya Kwon terbangun karena melihat pintu rumahnya didobrak oleh polisi dan langsung menangkap Kwon dengan alasan kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis di bawah umur. Saat akan dibawa masuk ke dalam kantor polisi, terlihat begitu banyak wartawan yang datang untuk menanyainya, dan bertanya pun langsung viral di dunia maya. Saat di kantor polisi, ibunya Won datang untuk melihat anaknya, namun sayangnya tidak diperbolehkan. Sementara itu Won yang masih menyangkal atas tuduhan tersebut karena memang tidak melakukan apapun. Sementara itu di luar, ibunya pun terus berusaha meminta dukungan dari warga sekitar untuk anaknya karena merasa bahwa anaknya telah difitnah. Ibu Kwon pun kemudian meminta bantuan kepada seorang pengacara terkenal di kota tersebut bernama Mi Jun. Kita panggil saja Mi Jun. Ini dia orangnya. Awalnya sang pengacara tidak mau membantu, namun akhirnya luluh dengan air mata dari ibu Kwon. Ketika di persidangan, si Mi Jun tidak dapat berbuat banyak untuk membantu Won. Dia hanya bisa berkata bahwa itu bukan perbuatannya. Keguna emang. Namun bukti yang kuat tidak dapat menghindarkan Kwon dari hukuman penjara seumur hidup.
Di hari pertamanya di penjara, Kwon harus menghadapi kekejaman dari seorang geng penjara yang dipimpin oleh Madaksho, kita sebut saja Darso. Ini bebenguknya. Dia pun memanggil dan menginterogasi Siwon. Kwon yang tidak terima dengan hinaan Darso kemudian menyuruhnya dan akhirnya Kwon dihajar habis-habisan oleh Darso dan barudaknya. Tak selang lama datanglah petugas lapas mengamankan Kwon dan kepala penjara pun langsung memasukkan Kwon ke dalam kurungan isolasi. 징벌방 30일이다. Karena Kwon telah menyebabkan keributan. Di hari berikutnya ada tahanan yang mendekati Kwon dan memperingatinya agar tidak berurusan dengan Darso dan juga seorang kakek pembunuh berantai. Kita panggil saja nama Pak Ujang. Selanjutnya Kwon lagi-lagi harus mengalami nasib yang sangat sial karena kedua napi yang ditemuinya tadi dipaksa oleh Darso untuk mengaboliannya. Karena sangat tertekan dan sudah mulai putus asa, apalagi perawannya sudah pecah oleh dua napi tadi, Kwon hampir saja nekat untuk bunuh diri. Sementara itu di luar penjara ibunya masih berjuang mencari keadilan untuk anaknya Siwon. Pada suatu hari si Ibu Won dan si Mijun datang mengunjunginya dan memberi semangat untuk tetap bertahan karena ibunya mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa orang tersebut punya bukti alibi yang bisa membuktikan bahwa si Won tidak berada di TKP saat kejadian tersebut. 법원 앞에서 1인 쉬도 하고 Kwon akhirnya sudah mulai terbiasa dengan siksaan dari Darso dan gengnya, dan tanpa diduga Pak Ujang yang merupakan salah satu orang terkuat dan tidak takuti di dalam penjara itu mendekati Siwon. Pak Ujang tertarik dengan Siwon yang memiliki daya tahan tubuh dan fisik yang kuat, dan dia pun tahu bahwa Siwon bukanlah seorang pembunuh. Kwon pun menjadi semakin kuat dan tahan pukul dan mulai percaya diri. Hingga akhirnya suatu ketika saat Won akan kembali disiksa oleh si Darso dan kawan-kawannya, sepertinya mulai akan melakukan serangan balik. Won menggunakan senjata rakitannya sendiri untuk melawan anak buahnya si Darso. Dan saat berhadapan satu lawan satu dengan si Darso dengan tembakan senjata rakitannya kemudian disusul dengan jurus tendangan The Way of the Dragon ala si Chow dari seorang atlet nasional taekwondo, akhirnya berhasil menjatuhkan si Darso itu. Para sipir penjara kemudian berdatangan dan kepala penjara terlihat keheranan melihat si Darso yang berhasil dijatuhkan oleh Siwon. Kepala sipir juga memberitahukan bahwa Siwon mendapat kunjungan, namun kali ini hanya si Mijon lah yang datang tanpa ditemani oleh ibunya Siwon. Lantas Won pun langsung menanyakan tentang ibunya dan kepala sipir memperlihatkan sertifikat kematian ibunya Won dengan terlihat sangat bersedih atas kehilangan ibunya itu. Keesokan harinya terlihat Siwon yang sangat tidak bergairah, perasaannya seperti sangat hancur. Anak buah si Darso kemudian membuat keributan yang bertujuan agar bos mereka, yaitu si Darso, bisa dengan leluasa menghajar Won demi membalaskan dendamnya yang sudah diberikan tendangan The Way of the Dragon ala si Chow tadi. Lantas Darso pun kemudian mendekati Won yang terlihat sangat suram saat Darso akan menyerang dengan pisau. Ternyata Siwon sudah tahu hal tersebut dan dia lebih dulu menyerang Darso dengan pisau dan melukai pipi kirinya. Lalu kemudian kepala sipir memperingatkan Won untuk meletakkan pisaunya. Namun apa yang terjadi? Won justru menikam dirinya sendiri. Alhasil Kwon dan Darso pun kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan ternyata hal ini semua sudah diatur oleh Won dan dibantu oleh Pak Ujang agar Won bisa melarikan diri. Saat dalam perjalanan, si Kwon pun kemudian menyerang petugas yang juga berada di dalam ambulan. Karena supir ambulannya terluka, dia tidak mampu mengendalikan mobil dan akhirnya mobilnya oleng lalu terbanting ke bahu jalan. Dan seluruh penumpang pun terluka. Kwon kemudian keluar dan berjalan untuk melarikan diri.
Namun saat akan kabur ternyata kepala penjara masih tersadar, lalu dia pun menodongkan senjatanya kepada si Kwon. Entah karena apa si kepala penjara itu pun tidak menembaknya, justru malah membiarkan Won kabur begitu saja. Namun kaburnya Kwon menjadi berita yang sangat heboh di dunia karena Kwon bisa berhasil lolos dari pemeriksaan polisi dan menumpang mobil wisatawan asing. Itu pun karena Kwon telah membantu memperbaiki mobil wisatawan yang rusak. Selanjutnya Kwon pergi menemui si Mijon di kantornya dan menanyakan tentang orang yang memiliki video alibi yang pernah dikatakan oleh ibunya saat itu. 우리 엄마랑 같이 면회 왔을 때 있잖아요. Menurut Mijon, itu merupakan laporan palsu dari anak-anak yang iseng dan hal itulah yang kemudian menyebabkan ibunya mulai putus asa. Hingga akhirnya ibunya pun bunuh diri. Mijon pun kemudian memberikan kalung peninggalan ibunya kepada Kwon. Dan ternyata Mijon sudah melapor ke polisi tentang kedatangan si Won. Untung saja Won sudah lebih dulu kabur sebelum polisi tiba. Singkat cerita, Kwon kini sedang berada di warung dan memeriksa emailnya. Di sana dia menemukan sebuah video dokumenter yang menjelaskan bahwa dirinya tidak berada di lokasi kejadian dan tidak bersalah. Video ini dikirimkan oleh teman gamenya bernama Tailbo. Tailbo kemudian mengajak Kwon ketemuan. Kwon kaget ketika tahu bahwa Tailbo adalah seorang wanita. 퍼니터 거플. 그걸로 음성. Selanjutnya Tailbo kemudian mengajak Kwon ke rumahnya. Di sini diketahui bahwa si Tailbo itu adalah seorang hacker. Lalu Tailbo mengundang semua tim gamenya yang juga bermain bersama Kwon. 다들 올 시간 됐어. 그런 모습 보여주기 좀 그렇잖아, 대장. Kwon awalnya panik karena memang mereka belum pernah bertemu dan mengenal wajah masing-masing. Mereka memperkenalkan diri dan akan siap untuk membantu Kwon. Lalu si Tailbo memperlihatkan kejanggalan dari setiap kasus dan semuanya mirip dengan kasus si Kwon, termasuk adanya mobil yang selalu terparkir di setiap TKP. Kwon dan Demolition mendatangi alamat itu yang sudah dibuktikan oleh Tailbo tadi. Mereka melihat mobil Audi yang mencurigakan dan Kwon lalu mengikuti mobil tersebut. Mobil itu menuju ke sebuah villa mewah. Sampainya di sana, Kwon melihat tempat tersebut sangat berantakan dan penuh dengan darah berceceran, yang sepertinya telah terjadi pembunuhan di tempat itu. Demolition yang masih berada di tempat pembuangan mobil melihat mobil Audi tersebut kembali dan ada satu truk yang mencurigakan. Lalu Demolition pun mengikuti truk tersebut dan memberitahukan kepada Kwon lokasi truk tersebut berhenti, yang merupakan tepat di sebuah gedung dengan sistem keamanan yang cukup canggih. Mereka kemudian akan menghack sistem keamanan gedung tersebut dengan mengirim Yo Baek dan Yong Dosa dengan menyamar sebagai teknisi IndiHome. 그러니까 그게 이제